Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Bertemu kembali dengan saya, Aldi Wibowo Gumilar, di acara Nyeblak Podcast. Nyerocos bareng soal pajak. Oke, baik. Untuk level 5 kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang kompeten yang akan membahas terkait dengan penilaian untuk perpajakan. Oke, baik, siapa itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, baik kawan pajak, ini adalah Kang Fahmi, penilai pajak dari KPP Tasikmalaya. Boleh tepuk tangan dong? Iya. Yeah. Gimana Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Gimana Kang Aldi, sehat? Alhamdulillah. Gitu kalau kan. Kelihatan dari wajahnya cerah gitu kan. Betul sekali, apalagi sekarang saya diwawancara sama Kang Aldi. Oh siap, makin cerah ini. Makin cerah ya. Masuk TV cerah ya. Masuk TV. Kapan lagi nanti bisa teman-teman, hai saya masuk TV. Oke, baik. Baik Kang, ini Siap. kita nyeblak podcast level 5 gitu kan. Jadi makin kesini seblaknya makin pedas gitu kan. Betul. Kita akan membahas terkait penilaian untuk perpajakan. Siap. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, penilai itu apa sih? Apa yang dinilai gitu kan? Gimana tuh Kang Mangga? Kalau penilai itu dia merupakan seseorang ya yang memiliki kemampuan atau kompetensi untuk memberikan suatu opini atas nilai ekonomis dari suatu aset, baik itu aset, tindakan korporasi, aksi korporasi, nilai saham, bangunan, aset tak berwujud dan segala macam. Jadi dia memberikan nilai untuk satu waktu. Jadi ketika melakukan penilaian itu ada yang namanya cut off date atau tanggal penilaian. Jadi seorang penilai memberikan opini nilai atas nilai ekonomi suatu barang yang dinilai atau objek yang dinilai pada suatu tanggal tertentu yang untuk digunakan untuk stakeholder atau pemangku kepentingan. Gitu. Oke, berarti penilai itu disebut appraisal ya? Ya, betul. Kalau misalnya di umum biasanya disebut appraisal seperti yang ada di bank, misalnya seperti kita mau mengajukan KPR. Sebelum KPR dicairkan itu kan ada appraisal dari bank untuk menilai berapa sih nilai bangunan secara wajar. Betul. Jadi dari nilai itu dia ada beberapa nilai. Menurut standar penilaian Indonesia itu ada 16 jenis nilai, tapi saya tidak akan disebutkan semuanya ya. Cuma mungkin untuk yang paling umum adalah nilai pasar. Nilai pasar itu adalah nilai yang dianggap akan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang satu ingin membeli, yang satu ingin menjual tanpa ada paksaan siapapun. Itu adalah nilai pasar. Ya, udah harga deal tanpa ada paksaan dari manapun. Kalau harga wajar hampir sama, cuma itu untuk objek yang tidak berbentuk barang. Jadi misalnya saham, aset tidak berwujud dan sebagainya. Atau misalnya mungkin kalau di bidang akuntansi mungkin kita kenal dengan goodwill, muhibah, trademark, merek, itu semuanya ada nilainya. Semua ada nilainya. Jadi ketika sebuah perusahaan memiliki trademark, itu akan dicatat di akun perusahaan dengan nilai tertentu. Itulah yang dihasilkan oleh penilai, appraisal. Itu secara umum. Jadi penilai itu selain di pemerintahan, ada juga penilai di publik, yang namanya di penilai publik yang dinaungi oleh pembina profesi keuangan dari Kementerian Keuangan. Asosiasinya adalah Masyarakat Penilai Indonesia atau disingkat MAPI. Jadi untuk di sektor swasta ada penilai publik, di sektor pemerintahan ada namanya penilai pemerintah. Atau yang sekarang digabungkan menjadi jabatan fungsional penilai, yaitu yang terdiri dari penilai pajak dan penilai pemerintah di KPKNL. Oh, pemerintah di KPKNL. Berarti penilai pajak itu berarti termasuk salah satu penilai pemerintah ya? Betul. Oke, berarti sama juga mungkin ya. Penilai pajak itu tujuannya itu untuk mendapatkan nilai-nilai barang-barang seperti rumah, dan lain sebagainya ya? Dan lain sebagainya. Kalau untuk tujuan perpajakan, memang tidak hanya untuk nilai rumah saja. Jadi misalnya suatu wajib pajak ada yang melakukan jual beli saham atau pelaporan yang dikira tidak wajar atas suatu akun misalnya, entah itu persediaan atau aset tidak berwujud, atau misalnya hasil revaluasi aset tidak sesuai dengan yang nilai kewajaran yang berlaku umum di pasar tersebut, itu bisa menggunakan penilai untuk menentukan nilai pasar atau nilai wajarnya. Oh gitu. Berarti memang luas lah ya, bukan hanya pemerintah, tapi publik juga ya, umum juga. Betul ya. Pasti diperlukan lah ya. Betul. Apalagi untuk laporan keuangan kan. Betul. Jadi salah satu contoh kasusnya misalnya suatu perusahaan itu mau jual perusahaan seluruhnya atau mau IPO. Betul. Bursa pertama masuk bursa. Nah itu
ada appraisalnya di situ. Itu sebagai bagian dari due diligence atau dari kelayakan bisnisnya. Nah, nanti dinilai berapa sih nilai IPO yang seharusnya di awalnya. Atau ketika misalnya untuk tujuan perpajakan, misalnya suatu perusahaan menjual asetnya atau sahamnya, menurut yang dilaporkan oleh wajib pajak berapa, misalnya kita dari pihak Fiskus tidak merasa itu wajar, meminta bantuan penilai untuk menilai kewajarannya. Gitu. Nanti dari situ mungkin ada koreksi atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Gitu. Ya, peraturan. Nah, sekarang berarti ketika ada penjelasan nih Kang, ternyata penilai itu bukan hanya pemerintah dan publik ya gitu. Nah, sekarang cara menjadi penilai pajak itu bagaimana ceritanya nih? Ya kalau untuk jadi penilai pajak itu yang pasti yang satu harus lulus tes CPNS dulu ya. Masuk Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan. Atau cara menjadi appraisal umum lah gitu. Kalau untuk appraisal umum, kalau itu dia harus melewati dari asosiasi. Jadi kita join dulu asosiasinya, masyarakat profesi penilai Indonesia, MAPI, itu nanti berjenjang, mulai dulu kita masuk menjadi anggota peserta, mengikuti pendidikan, ada 3 pendidikan itu, pendidikan dasar penilaian 1, 2, dan pendidikan dasar standar penilaian Indonesia dasar. Berarti ada seperti diklat ya, pendidikan dulu ya? Betul. Nah itu nanti habis 3 ini dia baru bisa menjadi seorang anggota yang pertama tadi berarti anggota afiliasi ketika kita mendaftar. Kalau sudah lulus 3 diklat tadi bisa menjadi anggota peserta. Ada diklat lanjutan 3 lagi itu baru bisa menjadi anggota terakreditasi. Setelah menjadi anggota terakreditasi baru bisa ikutan sertifikasi penilai. Sertifikasi berarti ditandai dengan kepemilikan sertifikat penilai berarti betul. Jadi ketika mengikuti USP atau ujian sertifikasi penilai, ketika sudah lulus dapat sertifikat, dapat gelarnya, ada gelarnya khusus penilai publik gitu ya. Jadi MAPI chart namanya di belakang nama. Nah, nanti setelah mendapatkan sertifikasi itu bisa menjadi anggota tertinggi di MAPI dengan status anggota tersertifikasi. Dan itu berhak menyandang gelar MAPI chart gitu. MAPI certificate ya. Dan itu baru bisa mendaftarkan diri sebagai penilai publik. Baik, di penilai publik ya. Oke. Jadi memang karena mungkin setiap saat di kehidupan mungkin pasti memerlukan tenaga penilai ya, appraisal ini ya. Betul, tentunya. Apalagi di jasa sektor keuangan itu pasti sangat perlu sekali. Dan ya, misalnya di bank-bank itu minimal 1 cabang biasanya suka ada minimal 1. Gitu. Oke, berarti pegawainya di bank tersebut berarti ya internal. Jadi internal disebutnya internal, penilai internal. Penilai internal, oke. Nah, Kang Fahmi kan tentu sudah lama jadi penilai ya? Ya, sekitar perbedaan dari penilai dulu dan sekarang itu terutama di penilai pajak itu apa? Kalau dulu itu namanya sebelum 2018 penilai di pajak itu dulu spesialisasinya lebih di PBB. Ya, atau pajak bumi dan bangunan. Cuma setelah reformasi perpajakan dinilai bahwa penilai ini perlu untuk diperluas tujuan penilaiannya. Maka tahun 2015 itu mulai ada perluasan kegiatan penilaian di perpajakan. Jadi ketika 2015 dia ada istilahnya aturan internal yang merombak istilahnya para penilai itu. Jadi dia harus menilai selain daripada PBB. Selain daripada PBB. Karena mungkin PBB pun udah dialihkan ke daerah ya. Betul, sebagian besar. PBB pedesaan dan perkotaan. Ya. Karena sejak yang untuk PBB pertambangan, perkebunan dan perhutanan masih di Direktorat Jenderal Pajak atau di Pajak Pusat. Pajak Pusat ya. Mungkin lebih jelasnya itu ya, perbedaan dulu sekarang dulu mungkin masih menilai PBB pedesaan perkotaan, sekarang hanya PBB, sektor P3 mungkin ya. P3. Pertambangan, perkebunan dan perhutanan. Oke, baik, siap. Oke, baik. Nah, Kang Fahmi, sekarang kan karena tadi penjelasannya sudah tidak lagi menilai utamanya yang PBB pedesaan perkotaan, tapi segala sesuatu terkait dengan tujuan perpajakan penilaian tersebut. Nah, itu maksudnya apa itu? Tujuan perpajakan itu untuk mengusaha tadi yang mungkin yang tadi awal-awal ya, bahwa untuk tujuan perpajakan itu adalah dengan menguji kewajaran yang dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi menguji kepatuhan lah ya. Pengujian kepatuhan ya. Jadi bagian dari kalau bisa kita bilang bahwa penilai itu adalah support dari kegiatan pengawasan, kegiatan pemeriksaan ataupun kegiatan penagihan. Betul. Baik. Jadi seperti untuk tujuan perpajakan itu ada beberapa jenis. Misalnya yang pertama tujuan lelang. Jadi misalnya penagihan menyita.
Untuk mengeluarkan itu, misal atau menjual barang sitaan itu kan harus ada lewat namanya lelang. Ya, Sebelum lelang itu harus ada harga limit. betul. Harga betul, limit betul. itu harus menggunakan penilai. Nah, Penilai, itu di iya, situ iya. penilai masuk. Oke, betul. Itu betul, bisa betul. penilai dari kantor pajak ataupun Mhm, bisa meminta bantuan ke penilai pemerintah di KPKNL. Kalau misalnya di kantor mhm. pajaknya tidak ada penilai. Penilainya, Gitu. oke. Berarti yang meminta untuk menilai itu Kantor pajak. kantor pajaknya. Jadi Berarti memang kantor pajak itu berarti kepala kantornya. betul, atau kepala seksinya juga Kepala bisa. seksinya bisa. Jadi mungkin kita Oke. bisa bilang bahwa penilai itu di DJPI, di Direktorat Jenderal Pajak itu tenaga ahli yang Tenaga selalu ahli. tersedia gitu. Oke, Iya. memang betul-betul tenaga ahli sesuai dengan ini ya. Spesialisasi mungkin ya Betul, fungsinya ya. spesialisasi tupoksinya untuk Tupoksinya ya. menilai. Oke, betul. Iya ya. Oke, baik. Nah, tadi contohnya mungkin ya suatu Salah contoh satu ketika contoh. misalkan akan melelang suatu barang gitu Hmm. kan. Contohnya kalau misalkan di laporan keuangan berarti menguji nilai aset ya contohnya ya. Misalnya nilai aset atau nilai ekuitas atau Nilai nilai ekuitas. perusahaan tersebut. Nilai total Total semuanya berarti ya. semuanya, iya. Oke. Jadi misalnya suatu perusahaan dijual. Hmm. Misal nilai jualnya misalnya 10M. Mhm. Tapi ketika kita lihat ke laporan keuangannya, ada yang tidak wajar. Misalnya seharusnya nilai ekuitasnya itu atau nilai sahamnya itu tidak sekecil itu. Mhm. Maka penilai melakukan analisis dengan melakukan penilaian, dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai, Mhm. nanti dengan metode-metode yang sesuai, nanti akan menghasilkan opini nilai. Nah, yang itu yang akan digunakan sebagai pembanding dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Ketika Oke. hasil penilaian lebih tinggi daripada wajib pajak, Betul. maka itu ada tax gap kan. Ya, Jadi betul. itulah yang selisih itu yang menjadi Oke. penilaian untuk tujuan perpajakan. Oke, Gitu. berarti Jadi memang terkait dengan PPh pasal 10 atau Undang-Undang PPN pasal 16 mhm. terkait 16C, 16D ataupun Betul. nilai wajar atas penyerahan. Terkait penyerahan ya. Ya, kalau Oke. untuk di PPh pasal 10 terkait dengan hubungan istimewa, dengan Mhm. tukar menukar dan lain sebagainya. Oke, berarti memang masih sangat diperlukan kalau gitu ya. Saya Betul sekali. perhatikan kan gitu kan ya. Karena memang terkait dengan nilai aset gitu kan Betul. yang memang banyak pihak yang sangat membutuhkan Mm. begitu. Oke, baik Kang Fahmi, senang sekali rasanya bisa ngobrol seperti ini ya. Saya yang lebih senang. Selain di kantin kita bisa ngobrol seperti ini ya. Betul sekali. Koperasi juga. Oke, koperasi juga ya. Oke, closing statement dong buat kawan pajak kita. Oke, kawan pajak, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan merocos kami berdua. Yang ingin saya sampaikan bahwa penilai itu tidak usah takut ya kalau datang penilai ke misalnya kawan pajak didatangin penilai mau dinilai rumahnya atau dinilai asetnya, jangan takut karena penilai itu ditugaskan untuk memberikan nilai yang fair atau nilai yang wajar. Jadi ini untuk kebaikan dua belah pihak. Jadi untuk DJP dan untuk wajib pajaknya agar supaya tidak lebih condong ke DJP dan tidak lebih condong ke wajib pajak. Jadi penilai itu posisinya adalah netral untuk memberikan nilai pasar dan nilai wajar. Jadi jangan takut ya. Sip kalau didatangin. Baik, terima kasih Kang Fahmi gitu kan. Baik kawan pajak, sekian dulu bukan episode ya, level 5 dari Nyeblak Podcast kita. Insya Allah bertemu kembali di level yang selanjutnya. Terima kasih sepertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.